Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad. Dalam hal ini kita masuk kepada pasal setelah bab jihad, yaitu fi infaqi fi sabilillah. Mari kita baca Fatihah terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan pahala yang besar untuk musanniful kutub, bil khusus kitab Irsyadul Ibad ini, dan kita semua mendapatkan manfaat ilmu dan bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Al-Fatihah ila hadratul Habib Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li imamil fadil wal hamamil wasil Asy-Syaikh Zainuddin Ibnul Aziz bin Jainuddin Al-Malibari, nafa'anallahu bi ulumi. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bila yang megang kitab silakan dibuka halaman 101. Di mana bahasan ini setelah bahasan bab jihad, ada namanya fasal fi infaqi fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, bermula ini satu pasal. Fil infaqi, menerangkan tentang memberikan nafkah atau bantuan atau pemberian derma, ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Qala Allah Ta'ala, qala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Masalul ladzina, bermula perumpamaan orang-orang, yunfiquna, yang mengeluarkan nafkah atau memberikan harta, memberikan bantuan, amwalahum, akan harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, kamasali habbatin, sebagaimana biji, ambatat, yang tumbuh, sab'a sanabil, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai itu, mi'atu habbah, atau setiap pohon tadi ada mi'atu habbah, ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallah, dan bermula Allah itu yudha'ifu, akan melipat gandakan, liman, bagi orang, yasha'u, yang dikehendaki. Wallahu, dan bermula Allah itu wasi'un, maha luas. Siapa Allah, alimun, maha mengetahui. Ayat ini mengandung makna. Kalau tadi atau beberapa kajian yang lalu kita sudah bicara tentang jihad, ada yang disebut dengan wajahidu bi amwalikum anfusikum, berjuanglah engkau dengan harta dan jiwamu. Nah, realnya perjuangan dengan harta itu yang bagaimana? Karena tidak mungkin ada orang yang mau berjuang, hatta orang punya ilmu saja, tapi nggak dibantu dengan ekonomi, berat dia, ya. Itulah sebabnya maka mudah-mudahan sepak terjang para alumni As-Siddiqiyah wabil khusus, dan juga umumnya para alumni pesantren, bisa menjembatani perjuangan dakwah di pelosok-pelosok negeri, baik dengan YouTube-nya atau mengirim para duat ke sana. Nah, di sana kan tidak mungkin mereka jalan, udah mereka dirinya, ilmunya, harus ada yang mensupport urusan dana. Nah, dalam hal ini, ayat ini berkaitan sekali tentang bagaimana orang yang bisa mengeluarkan infak di jalan Allah. Infak itu memberikan bantuan, memberikan materi yang sifatnya untuk kelancaran dakwah itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Mereka orang-orang yang ikhlas
memberikan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi sekali lagi dakwah harus bersinergi antara pemilik uang, pemilik ilmu, juga pemilik kekuasaan, memberikan fasilitas. Itulah sebabnya dalam satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah juga pernah berkata dan bersabda dalam hadisnya, man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Siapa yang punya pangkat, ayo sedekah dengan pangkat. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Punya harta, sedekah dengan hartanya. Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Punya kekuatan, sedekah dengan kekuatannya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya ilmu, sedekah dengan ilmu. Nah, artinya proyek jihad dalam hal ini menyampaikan dakwah Islam. Sekali lagi, dalam dunia aman kita ini, proyek jihad ini yang kita maksud adalah bagaimana orang bisa ngerti Islam dengan baik, dakwah Islam dengan baik. Nah, itu harus ditopang dengan berbagai macam perangkat. Mereka yang jalan perlu ongkos, mereka yang jalan perlu makan. Maka ada orang yang harus mensupport dalam bagian dana itu sendiri. Nah, terhadap mereka yang punya dana itu Allah mengatakan, mereka yang telah menafkahkan dan memberikan hartanya di jalan Allah, kama salihabbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sebagaimana dia menanam sebuah biji. Tapi biji yang ditanam itu punya keluar, tiba-tiba ada 7 tangkai atau 7 tangkai yang keluar. Biji yang ditanam keluar 7 dahan, 7 ranting. Setiap rantingnya tidak kurang 100. Ya. Artinya sekali kita memberikan nafkah sekecil apapun di jalan Allah, maka Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Bahkan bahasa Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala yang sebanyak-banyaknya. Liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Akhi fillah, di dalam sebuah keterangan ayat lain Allah mengatakan, "Lau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Kata Allah, "Lau syi'na, kalau kami mau, la'ataina kulla nafsin hudaha." Pasti setiap jiwa, setiap individu di atas dunia ini, la'ataina kulla nafsin huda, akan aku berikan petunjuk buat dia. Tuh, kalau Allah mau. Allah nggak butuh para kiai, para ustadz, para habaib untuk menyampaikan dakwah, nggak perlu, kata Allah. Kalau kami mau loh ya. Tapi walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Demi hak ucapan dan firmanku dan titah serta kemauanku, kata Allah, aku siapkan neraka jahanam buat mereka yang melanggar hukum. Tapi juga aku siapkan surga buat mereka yang menjemput karamah dan barokahnya Allah. Nah, artinya buat teman dan saudara-saudara saya, ketika kita cuek terhadap hidayah ini, kita tidak peduli terhadap dakwah ini, tidak peduli terhadap penyiaran Islam ini, ilmu hanya stuck di kita. Nggak peduli tuh anak pinter, istri pinter, tetangga pinter, nggak bodoh amat itu urusan lu. Hati-hati, sudah mati kita dakwah, sudah mati kita syiar. Allah memang bisa saja memberikan hidayah kepada semua manusia tanpa harus adanya sang kiai, sang ustadz, sang habib, sang ulama. Tanpa itu bisa, kata Allah. La'ataina kulla nafsin hudaha. Tetapi ada surga, ada neraka yang diperuntukkan buat manusia saat mereka benar berdakwah. Ya tadi itu, dia punya harta dengan hartanya, dia punya pangkatan dengan pangkatnya, dia punya jabatan dengan jabatan, dia punya ilmu dengan ilmunya. Sampaikan itu, maka yang terjadi adalah surga menanti orang-orang tersebut. Dan Allah berikan pahala. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ibarat orang menanam biji, maka bijinya tumbuh menjadi 7 tangkai. 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Masya Allah. Dan ini matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, artinya dalam hal ini sekali lagi, siapa yang infaku fisabilillah ini semua lini ya memberikan yang terbaik di jalan Allah itu semua job. Siapa job itu? Ya tadi itu ada yang punya harta, jobnya harta Anda. Ada yang punya ilmu, jobnya ilmu. Ada yang punya jabatan, jabatannya. Ada yang punya kekuatan, kekuatannya backup. Ya, mohon maaf hari ini kita diberikan pelajaran beberapa hari ini. Ada seorang ulama kita ya harus terasa atau secara tidak langsung kita sebagai muslim prihatin ya, ada ulama kita, panutan kita Syekh Ali Jabir dalam hal ini harus berhadapan dengan kekerasan. Sebenarnya mestinya itu tidak boleh terjadi, akhi fillah. Wallahi nggak boleh terjadi itu. Ini muslim mayoritas bong. Maka setiap panitia mengadakan sebuah acara mestinya dia harus siapkan 4 perangkat ini. Siapa? Orang yang punya duit sudah pasti bikin acara. Ilmu sudah pasti dari Syekh Ali Jabir. Kemudian pejabat. Pejabatnya harus dukung. Dan yang keempat, man kanal hukuwa, yang punya kekuatan. Pageri itu kekuatan itu. 1 kilo, 2 kilo, 100 meter. Harus protapnya sebagaimana presiden datang. Coba lihat presiden datang, kawalannya begitu ketat. Walaupun barangkali dakwah itu tidak seketat itu, tapi mari setiap mata memasang siapa di antara kita. Nah, dalam hal ini, kalau di antara kita ada yang punya kekuatan, ayo pasang diri kita ya akhi. Jadikan tameng yang terbesar, yang terkuat. Melindungi para ulama, para salafus salih. Karena mereka yang sudah sedang dakwah, kan nggak istilahnya dakwah itu nggak sempat dia berpikir bagaimana mempertahankan diri kan. Dia sedang konsentrasi dengan menyampaikan ceramah-ceramahnya, tiba-tiba ada orang datang. Nah, itu kan bagian teman-teman dari panitia kah, apalagi keamanan setempat itu harus sigap sebelumnya itu. Ya, saya lihat misalnya di tayangan video itu kan cukup jauh mereka lari ya, dari tempat itu. Nah, artinya ada kekurangan yang harus kita pelajari dan harus kita pahami dalam syiar dakwah ini. Ketika sang ulama sudah siap dengan ilmunya, mungkin pemerintah setempat sudah memberikan fasilitas, silakan Anda buka pengajian, alhamdulillah. Orang-orang yang punya duit sudah. Nah, ada yang satu yang kurang. Pendekarnya kurang. Jawaranya kurang. Ngapain aja lu? Atau kata orang Betawi. Kemana aja lu? Ini kiai yang kena bong. Maaf. Seorang kiai memang dengan kesantunannya, dengan keulamaannya, dengan keikhlasannya selalu mengkaitkan hadza qadarullah, ini sudah takdirnya Allah. Tapi mohon maaf, apabila Anda punya kekuatan, apabila Anda punya keilmuan dan lain-lainnya, Anda telah tersinggung mestinya. Artinya, ayo semua kita harus masuk. Dan itu kategorinya infak ya akhi. Infak kekuatan kita. Ya, buat apa Anda belajar? Ya mohon maaf, masih banyak kok teman-teman dan saudara-saudara kita yang punya kanuragan-kanuragan baik. Kalau buat nyelamatin diri sendiri, apa sih mulianya diri kita? Coba selamatin bangsa dan negara. Dan dalam hal ini penyampai dakwah. Karena dia juga menyelamatkan bangsa, negara, dan agama. Dan itu infak ya akhi. Infak. Ya mohon maaf kan kita nggak punya duit, ya udah. Badan pasang, tapi untuk menyelamatkan. Ya makanya ayo teman-teman lindungi para ustadz, para kiai, karena mereka sedang berjuang di jalan Allah. Dengan kapasitas kita. Ya. Jabatan oke, uang oke, nah tinggal kekuatan-kekuatan. Ya. Siapin. Dan di atas segalanya, li'izzil Islam wal muslimin, biar Islam dan kaum muslimin ini begitu mulia. Naam, wa akhraja Ibnu Majah an samaniyah minas sahabah. Wa akhraja, dan telah mengeluarkan hadis siapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, an samaniyah minas sahabah, dari 8 orang dan 8 orang sahabat. Qalu, mereka berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arsala binafaqatin, man barang siapa arsala yang telah mengantarkan, binafaqatin dengan memberikan nafkah, fi sabilillah di jalan Allah, wa aqama, dan diam siapa man fi baitihi,
di rumahnya, falahu maka itu baginya bikulli dirhamin, tiap-tiap dirham sab'umi'ati dirhamin dilipat gandakan jadi 700 dirham. Wa man ghaja dan barang siapa berperang binafsih dengan dirinya fi sabilillah di jalan Allah, wa anfaqa dan memberikan nafkah atau memberikan bantuan fi wajhi dzalik dalam bentuk seperti itu, falahu maka itu baginya bikulli dirhamin pada tiap-tiap dirham sab'umi'ati alfin dirhamin mendapat 700.000 dirham. Summa ta'ala hadhil ayat, summa ta'ala kemudian membaca siapa Rasul hadil ayat akan ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu dan bermula Allah itu yudha'ifu akan melipat gandakan liman yasha bagi orang yang dikehendaki. Nah, Rasulullah dalam hadis Imam Ibnu Majah dengan disanadkan oleh 8 orang sahabat mengatakan dan bersabda, siapa yang dia arsala bin nafaqatin fi sabilillah wa aqama fi baitih, karena satu dan lain hal dia tidak ikut perang tapi dia berikan harta, gitu ya, berikan hartanya, uangnya, falahu bikulli dirhamin sab'umi'ati dirhamin, maka bagi dia walaupun dia tidak berperang dapat pahala 700 kali dirham. Ya, dia nggak perang, ya tadi itu punya harta, udah hartanya aja dah. Mungkin karena satu dan lain hal dia harus jaga bisnisnya gitu kan, yang memang harus ada, nggak apa-apa itu. Ya, uang itu dia akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Nah kemudian yang kedua, man ghaja bin nafsi fi sabilillah wa anfaq, ada orang memberikan juga uangnya, juga dia berperang juga itu loh. Jadi ada double, ya, double kapasitas. Ya duit saya punya, udah pakai duit saya juga bisa berperang misalnya, nggak apa-apa. Fi wajhi dzalika falau bi kulli dirhamin sab'umi'ati alfi dirhamin, maka orang tersebut dirham atau rupiah yang dia keluarkan akan dilipat gandakan menjadi 700.000. Kalau tadi 700 kali, ini 700.000. Karena apa? Karena orangnya berjuang. Rasulullah baca ayat tadi itu, ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, masya Allah, ya. Itu artinya sebuah semangat yang diberikan oleh Rasulullah. Ayo kita berjuang. Dalam hal ini sekali lagi, kita sebagai alumni, dalam hal ini adalah mahat atau generasi-generasi terdidik dari pesantren, ayo sampaikan dakwah dalam artian ilmu. Kasih mereka tahu tentang ilmu pengetahuan ini. Dengan YouTube kah itu, dengan apapun itu. Tapi sekali lagi, harus ada 4 perangkat dakwah ini. Ya, karena kita harus melindungi orang, melindungi para dai, para duat. Ya, walaupun saya yakin juga para ulama, para salafus saleh sudah melindungi dirinya. Ya, pertanyaannya, bagaimana Anda? Kapasitas Anda di mana? Apa porsi Anda dan fungsi Anda sebagai muslim? Kan gitu. Uang siap. Di samping uang, lalu kita kemudian memberikan kekuatan badan kita. Maka kalau yang uang saja 700 kali lipat, yang sampai uang dan orangnya, artinya ada seorang ulama, ya, dia datang ke tempat satu majelis, ya, masya Allah, karena uangnya ada, dia juga menyediakan, dia mohon maaf misalnya untuk tidak menerima transport, lalu bahkan dia memberikan kepada masyarakat yang lemah di situ, subhanallah, ya. Ini pahalanya bukan lagi 700 tapi 700.000. Ya, sab'umi'ati alfi, 700.000, alangkah besarnya, ya. Bahkan dilipat gandakan lagi oleh Allah kalau benar dia punya perjuangan. Nah, itulah sebabnya ketika perjuangan terus hidup, ya akhi, maka saya harus menekankan kembali, ayo kawal dakwah ini semaksimal mungkin apa yang kita punyai, semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Kadang memang sebuah fenomena kejadian itu menjadi pelajaran baik buat kita, menjadi pelajaran berharga buat kita.
Sungguh orang-orang soleh itu sangat menjadi pelajaran berharga. Kejadian demi kejadian. Artinya ada pengurus masjid, bahkan ada kiai dan ulama yang diperdaya oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang bodoh. Makanya mengawal dakwah Islam ini adalah perjuangan. Apa yang Anda miliki? Jabatankah? Uangkah? Ilmukah? Kekuatankah? Porsi kita di mana ya, akhi? Jabatan enggak? Oke. Uang. Uang enggak? Ilmu. Ilmu enggak? Ya udah kekuatan. Tamengi pengurus-pengurus masjid. Pasang mata, pasang telinga. Dan badan kita sekaligus. Kita ini ada orang yang siap berjuang. Lalu wa anfaqa fi wajhi dzalik. Udah berjuang dia juga ngeluarin duit. Kalau dia punya duit gimana kan gitu. Yang pada akhirnya orang ini pahalanya berlipat ganda. Akhirnya bukankah pahala demi pahala itu akan berwujud dunia dan akhirat? Lagi pahala demi pahala itu akan berwujud dunia dan akhirat. Barangkali mungkin pada satu kajian yang lain kita akan menyampaikan sebuah kalimat daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Kalimat baik seperti pohon yang baik. Asluha sabit wa faruha fis sama. Dia punya akarnya menghujam ke bumi dan dahannya sampai ke langit. Itu adalah amal-amal baik, ibadah-ibadah baik. Pohon itu harus dipupuk dari kecil sampai besar, manfaat buat kita bersama. Tapi kalau kita tidak punya pohon, bagaimana generasi kita berikutnya? Maaf, kita punya tuntutan besar dan tuntutan besar untuk hidup yang bermartabat. Dan martabat atau tidaknya kita berawal bagaimana kita menghadapi Islam, bagaimana kita menghadapi dakwah, dan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala langkah yang diajari dan diikuti dengan dakwah, dengan syiar, insya Allah berbuah pahala dunia dan akhirat. Apapun yang kita miliki, ambil porsi itu, lalu kemudian kita akan memiliki yang terbaik. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.